Cara kita belajar bahasa cuma satu, dengan pemahaman. Karena tujuan bahasa itu cuma untuk dipahami dan juga memahami. Begitulah pula yang disampaikan oleh hipotesisnya Dr. Stephen Krashen dalam comprehensible input pada tahun 1980-an. Dan metode utamanya dalam comprehensible input ini cuma satu, I plus one. I plus one ini seperti apa? Kita lihat gambar di samping ini. Tani no kodomo tachi ga mori de takarabako o mitsuketa. Kalau kalian udah tahu dalam bentuk garis hijaunya ini dan masih ada satu hal yang kalian nggak tahu di dalam hutan dia ketemuin apa sih ini kan, jadi yang poin utamanya yang satunya ini takarabako. Takarabako itu apa? Kalian nggak tahu kan? Begitu kalian lihat gambarnya yang ditunjukin, oh kurang lebih takarabako itu harta karun. Jadi begitu. I ini kata-kata yang udah kalian tahu di dalam level kalian dan plus satu satu kata yang kalian nggak tahu dalam hal yang pengen kalian pelajarin gitu. Ini kan kalian pernah dengar dalam bahasa apapun yang kalian pelajarin, contohnya dalam bahasa Jepang ini ada satu kata yang kalian nggak tahu maksud artinya, kalian pahamin gitu dalam bahasanya tersebut. Oh, takarabako ini maksudnya dari gambar itu dalam bentuk kotak yang berisi harta karun, baik uang atau emas, berlian begitu. Suatu hal yang berharga gitu. Selesai di sana. Jadi kalian cuma cari tahu terus kata-kata baru yang pengen kalian pahami dalam bahasa tujuan kalian. Inilah metode utama dalam comprehensible input. りょうさんはおまわりさんです。この人はりょうさんですね。りょうさんはおまわりさんです。Omawari-san, policeman. That's comprehensible input. We acquire language in one way and only one way, when we understand messages. We call this comprehensible input. Ya, begitu sebenarnya cara belajar bahasa yang seharusnya. Karena selama kita bisa memahami apa yang sudah disampaikan oleh orang lain kepada kita, dari pihak kedua, pihak ketiga, pada pihak kita ke dalam, pasti kita bisa mempelajari hal tersebut selama kita bisa memahami apa yang sudah disampaikan. Jadi nggak perlu kita lebar-lebarkan, kita persulit proses pembelajaran yang sebenarnya. Kayak metode tradisional dengan belajar grammar tata bahasa bunpo, itu justru mempersulit seseorang dalam belajar bahasa. Itu nggak perlu sebenarnya. Lu pernah nggak lihat seorang ibu-ibu mama bawa gendong anak terus ngajarin anaknya belajar grammar tata bahasa Indonesia? Ada nggak? Nggak ada kan? Terus yang lu pelajarin di selama sekolah tata bahasa Indonesia, apa kepake sekarang di dunia lu kerja? Gue yakin 98% gak bakal kepake. Kayak nggak ada gunanya itu belajar grammar. Metode tradisional, cara tempat kursus ngajarin bahasa itu totally udah salah. Bertentangan dengan naluri manusia dalam mempelajari bahasa. We've tried everything else. We've tried grammar teaching, drills and exercises, computers, etc. But the only thing that seems to count is getting messages you understand, comprehensible input. Ya, balik lagi seperti apa yang gue sampaikan di awal video. Tujuan bahasa itu untuk dipahami dan juga memahami. Jadi cara belajarnya cuma satu, melalui pemahaman. Pemahaman yaitu comprehensible input. Atau kita mungkin lebih sering bilangnya sebagai metode immersion. Kenapa gue bisa katakan pemahaman bahasa ini jauh lebih superior daripada kalian mempelajari tata bahasa atau grammar rules dan bunpo? Kita perlu tracing lagi, lihat balik. Bunpo, tata bahasa, grammar, itu asal usulnya dari mana sih? Grammar itu cuma byproduct dari seorang native yang menggunakan bahasanya. Produk sampingan dari seorang native yang menggunakan bahasanya mereka sendiri. Jadi apa yang disampaikan nama native, dilihat penggunaannya, oh native sering menggunakan kata-kata dengan pola seperti ini, dan jadilah grammar seperti itu. Itu cuma produk sampingan, produk hasil. Ibarat kalau kita istilahin ya, nutrisinya mana yang lebih banyak di dalam kacang kedelai atau dalam sebuah tahu. Sebuah tahu ini kan merupakan produk hasil ampas dari kacang kedelai. Jadi untuk mendapatkan hasil yang benar-benar murni, dapat hasil mineral yang paling bagus, dapat protein yang paling tinggi, ya kita harus balik lagi ke kacang kedelai. Bukan kita konsumsi tahunya, bukan kita konsumsi byproduct ya, bukan kita konsumsi produk sampingannya itu. Mengerti gak? Ya seperti itu kesalahan metode tradisional yang diajarin banyak tempat kursus. Jadi bisa kita katakan metode immersion, comprehensible input ini jauh lebih superior daripada yang diajarkan di tempat kursus. Selama kalian bisa memahami
bahasanya langsung ke sumbernya, pasti kalian secara nggak langsung bisa langsung menguasai grammar atau bunpo atau tata bahasa tersebut dalam bahasa yang pengen kalian pelajarin. Itu di alam bawah sadar pasti secara nggak langsung kita bisa langsung mengakuisisi bahasa tersebut. Kita nggak perlu lagi pelajarin grammar, itu kita udah pasti tahu, kita pasti paham di alam bawah sadar kita secara nggak langsung. Asal kita rutin aja immerse dalam bahasa tersebut, dalam bahasa yang pengen kita pelajarin. So anything that helps make input comprehensible, pictures, knowledge of the world, realia, etc., helps language acquisition. If comprehensible input is true, what we call the input hypothesis is true, other things follow from it. Ya, dalam language acquisition tidak boleh ada yang namanya tekanan, terutama stres dalam bentuk apapun. Contohnya kayak di tempat kursus, metode tradisional, kalau disuruh buat kalimat, kerjain tugas, itu hanya menghambat proses kita akuisisi bahasa. Jadi ya, baik lagi, kita harus fokus kepada apa yang kita bisa engage. Contohnya kalau belajar bahasa Jepang dari anime atau manga, pahami, immerse langsung dari bahasa Jepangnya secara langsung. Bukan hasil translatean, subtitle, takarir Indonesia yang hasilnya ngaco, nggak ada kebenarannya sama sekali. Pahami langsung jadi dari media native untuk native. Apa yang pengen disampaikan sama orang Jepang untuk orang Jepang, bukan dari orang Jepang untuk orang luar, orang asing gitu. For language acquisition to really succeed, anxiety should be zero. Language acquisition, though, is different. For language acquisition to succeed, anxiety has to be directed somewhere else, not at the language. When your focus is completely on the message, what the other person is saying, and your anxiety is temporarily gone. Jadi semua itu harus benar-benar murni, pure dari dalam diri kita sendiri. Usaha untuk mengejar kemampuan bahasa tujuan yang mau kita akuisisi bahasanya itu. Disuruh buat kalimat yang makan waktu bermenit-menit, itu hanya menimbulkan rasa cemas atau anxiety yang berujung menghambat, bahkan bisa merusak kemampuan akuisisi bahasa kita loh. Somewhere in the brain, Chomsky tells us, is a language acquisition device. Our job is to get input into the device. So that's input here. Low motivation, low self-esteem, high anxiety, the block goes up, the filter goes up, and the input cannot get in. Terakhir, terus gimana dengan latihan speaking kaiwa? Itu sia-sia, sama sekali tidak ada gunanya. Cara lancar speaking kaiwa itu hanya satu, yaitu melalui pemahaman akan bahasa tersebut, immerse secara langsung dengan comprehensible input. Dan kalau kita ngobrol, berbicara, speaking, itu interaksi dua arah bagaikan lempar tangkap bola. Kalau kalian latihan kaiwa, speaking sama orang yang belum tentu lancar, mahir berbahasa Jepangnya, jadinya ketularan. Bahasa Jepang kalian juga bakal ikut rusak, bukannya improve tapi malah rusak. Makanya ada istilah kalau bergaul sama orang yang mulutnya kasar, kotor, pasti gak lama bakal ketularan cara bicaranya. Kamu kan bahasa Jepang kalian ikut rusak, bahasa yang kalian pelajarin itu ikut rusak. Jangan latihan speaking kaiwa sama sesama pelajar bahasa. And a very important corollary of the input hypothesis is this, and this may come as a bit of a surprise to some of you. Certainly came as a surprise to me. Talking is not practicing. Your speaking ability would emerge gradually. But what counts in speaking is not what you say, but what the other person says to you. In other words, when you get involved in conversation, what counts is the input that you can stimulate from other people. So I'm in favor of student speaking, but we have to understand it makes an indirect, a helpful but indirect contribution to language acquisition. Apa yang gue sampaikan di video ini, semuanya itu didukung dengan research dan hipotesisnya Dr. Stephen Krashen yang memiliki title Emeritus Professor of Education, seorang guru besar dari University of Southern California, Amerika. Jadi, kalian yang tertarik untuk belajar bahasa Jepang dengan otodidak menggunakan metode comprehensible input ini, immersion, silahkan join server Discord kita. Gue bantu dari nol, dari zero. Kalau kalian benar-benar punya tekad. Karena gue mau buat komunitas immersion bahasa Jepang di Indonesia. Join server Discord kita, linknya ada di deskripsi.